Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Agustinus Indra Widya Putra dari kelas Ilmu Kelautan B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi batuan metamorf. Jadi batuan metamorf itu batuan yang terbentuk dari proses metamorfisme dari batuan yang sebelumnya sudah ada atau asalnya seperti batuan beku, sedimen maupun metamorf, dan sehingga itu membentuk batuan struktur dan mineralogi yang baru dari faktor tekanan dan juga temperatur ataupun suhu. Lalu proses metamorfisme itu adalah proses yang mengubah suatu batuan atau mineral dari pengaruh kondisi fisik dan kimia di dalam kerak bumi. Semakin lama proses ini maka semakin sempurna tingkat metamorfismenya. Selain dari faktor waktu, atau juga dari faktor suhu dan faktor tekanan yang berpengaruh. Metamorfisme ini yang terbentuk sempurna, maka karakteristik batuan asalnya itu sudah tidak terlihat lagi. Untuk tekstur batuan metamorf itu ada dua. Yang pertama itu kristaloblastik. Kristaloblastik itu adalah tekstur yang terbentuk saat proses metamorfose. Penamaan akhirnya itu biasanya diberi nama plastik untuk memberikan nama tekstur yang terbentuk dari kristalisasi proses metamorfosis. Dan untuk tekstur kedua itu ada palm set, relik atau sisa. Jadi teksturnya itu masih menunjukkan batuan asalnya, tekstur batuan asalnya. Untuk penamaannya biasanya awal diberi blasto. Untuk kristaloblastik itu terdiri dari porfiroblastik. Itu mineral besar dan mineral kecil yang terbentuk. Lalu eranoblastik ini dia bentuknya itu mineral-mineral yang seragam atau sama. Lalu untuk lepidoblastik itu mineralnya itu sejajar terarah dan biasanya terdapat di mineral pipik. Untuk nematoblastik ini yaitu bentuk mineralnya tuh sejajar tertata dan biasanya di mineral prismatik. Dan untuk idioblastik itu batas-batas mineralnya tuh terlihat baik atau bagus, jadi terlihat sangat jelas. Dan untuk xenoblastik ini kebalikan dari idioblastik, jadi batas-batas mineralnya itu tidak terlihat baik atau rusak, jadi kayak terlihat sama-sama atau tidak jelas. Lalu untuk kristaloblastik ini gambarnya teksturnya seperti ini. Teksturnya dari lepidoblastik, nematoblastik, porfiroblastik. Ini kayak arah-arahnya, corak-coraknya. Lalu lanjut ke palm set, relik atau sisa. Jadi palm set tadi kan yang menunjukkan batuan yang masih ada. Untuk blastopyrite itu tekstur sisa porfiritiknya masih nampak. Dan untuk blastofitik itu tekstur afitiknya masih nampak juga. Dan untuk blastopelitik itu tekstur sisanya yang menyeripih atau belahan serpih-serpihan itu masih nampak. Untuk suhu batuan metamorf itu ada dua, foliasi dan non foliasi. Untuk foliasi sendiri itu dia tuh lapisan batuan metamorfnya tuh terbentuk seperti belahannya tuh terlihat jelas. Dan untuk non foliasi itu dia lapisannya tidak terlihat penjajaran mineral penyusun batuan, jadi belahannya tuh tidak terlihat dan hanya seperti warna-warna yang menumpuk. Untuk foliasi itu terdiri dari slotty cleavage. Dia tuh mineralnya tuh dominannya mineral halus. Untuk willitic dia lebih kasar daripada slotty cleavage. Untuk segiose itu dominannya mineral pipih yang orientasinya atau arahnya tuh menurus atau tidak terputus.
Dan untuk igneous itu mineralnya pipih dan juga arahnya tuh tidak menurus dan juga terputus, jadi kebalikannya seperti schistose tadi. Dan untuk gambar foliasi seperti ini, dia ada salty cleavage, jadi belahannya tuh terlihat pilitik juga, ini belahannya schistose dan juga igneous. Lalu untuk non foliasi sendiri itu terdiri dari granulose. Granulose itu strukturnya itu terdiri dari mineral granular atau butiran yang sangat jelas. Konvleksik ini strukturnya itu dari terbentuk equidimensional dan equigranular. Bentuk katalastik itu strukturnya itu dari pecahan batuan yang berukuran kasar, biasanya nanti akan membentuk glaksiasi. Untuk melonitik ini strukturnya tuh dari terbentuk karena ada penggerusan batuan, jadi sehingga dia membentuk goresan yang begitu jelas. Dan untuk melonitik itu dia sama seperti melonitik, ada goresannya tapi butirannya lebih halus. Lalu non foliasi ini gambarnya seperti ini. Nah, dia itu gambarnya hanya seperti warna-warna seperti nampak itu, dan tidak ada seperti belahan yang lainnya seperti foliasi yang tadi. Lalu untuk mineral batuan metamorf itu terdiri dari mineral utama, yaitu kuarsa, plagioklas, kalsit, dolomit, moskovit, biotit, fluorit, serpentin, hornblende, dan pyroxene. Untuk mineral penyertanya itu ada dermalite, spinel, granite, dan grafit. Dan untuk susunan mineral fabrik ini ada isotropik dan anisotropik. Jadi isotropik ini butirannya tuh susunannya tuh ke segala arah dan tampak sama. Untuk anisotropik itu susunan butiran mineralnya tuh tidak sama ke segala arah. Gambarnya seperti ini. Untuk anisotropik ya dia arahnya tuh hanya satu dan tidak sama. Dan untuk isotropik ini begitu jelas ke segala arah dan tampak sama. Untuk tekstur ini terdiri dari vaneritik dan avanitik. Vaneritik itu butirannya tuh berukuran cukup besar dan dapat dilihat dengan mata telanjang, dan avanitik itu butirannya berukuran kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Seperti ini gambar avanitik dan vanerik. Jadi avanitik ini butirannya berukuran kecil-kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, dan untuk vaneritik ini dia ukuran butirannya cukup besar dan dapat dilihat langsung oleh mata telanjang. Lalu untuk siklus batuan, nah siklus batuan ini sangat berpengaruh dalam pembentukan batuan metamorf ini. Jadi awal pembentukan batuan itu dari magma itu cairan yang berbentuk panas dan dia akan menjadi proses pembekuan. Nah, pembekuan ini nanti dia akan membentuk batuan beku dari proses pembukaan tadi dari magma. Lalu dia akan terjadi pengangkatan dan pelapukan. Nah, di pelapukan ini nanti dia bentuk masih kayak lapuk itu, pecah-pecahan, dan nanti dia bentuk pengendapan di lautan maupun daratan dan menjadi sedimen. Sedimen ini juga masih bentuk pelapukan yang masih dari batuan beku tadi. Nah, setelah jadi pembatuan atau litifikasi, dia itu akan menjadi batuan sedimen, benar-benar jadi batuan. Nah, batuan sedimen ini selanjutnya kalau terkena tekanan dan temperatur yang begitu tinggi, dia akan menjadi batuan metamorf. Batuan metamorf ini yang akan terbentuk dari tekanan dan temperatur tadi, dan dia akan bisa menjadi kembali ke magma karena pelelehan yang begitu panas, dan juga akan kembali jadi batuan beku dan segitu siklusnya. Dan untuk ini batuan beku itu bisa langsung ke batuan metamorf itu karena juga dari kenaikan dan temperatur yang begitu tinggi. Jadi tidak usah langsung dari sedimen dan batuan sedimen, dia akan langsung karena kenaikan dan tekanan di dalam saat proses batuan beku itu terjadi. Oke, lanjut dari ini ada klasifikasinya atau tabel klasifikasi cara membaca batuan metamorf. Jadi di sini dilihat di kiri tabel
itu ada foliasi dan non foliasi. Foliasi ini sendiri itu tadi terlihat seperti belahan-belahan di batuannya, itu seperti belahan yang begitu jelas, dan non foliasi ini dia tidak begitu jelas belahannya dan hanya nampakkan batas-batasnya saja. Jadi untuk pembacaan ini kita bisa lihat dengan mata telanjang dia tuh batuannya foliasi atau non foliasi, dilihat dari belahannya tadi terlihat jelas atau tidak. Setelah itu dari kiri ke kanan itu ada dari foliasi ada tekstur ini salty, pitik, psikotesis, spitos, sama kinesis. Nanti sesuai dengan ukuran bentuknya nanti sesuai apa tidak. Habis itu langsung dari ini komposisi, tipe, batuan asal, dan nama batuan. Jadi nama batuan ini, jadi setelah kalian mengurang dari kiri ke kanan itu akan menampakkan nanti nama batuannya tersebut. Jadi tabel ini, itu cara membacanya. Sekian dari saya, terima kasih. Sebelumnya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dan juga kurang begitu jelas dalam saya menyampaikan materi batuan metamorf ini, sebelumnya saya minta maaf. Dan juga terima kasih pada kalian semua yang telah menonton video saya ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.